Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan memaparkan materi tentang pemanfaatan media sosial Instagram sebagai komunikasi pemasaran modern pada batik Burne. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nadia Makfira Mokodompit, saya sendiri, dan teman saya Nuranisa Lumbato. Langsung saja masuk pada materinya. Jadi, di era saat ini, masyarakat memang sangat terbantu dengan adanya teknologi dan informasi. Nah, dengan adanya teknologi dan informasi ini, masyarakat bisa berkarya lebih kreatif dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mudah membuat karya seperti video blog yang nantinya bisa diunggah di YouTube dan akan memperoleh pendapatan tambahan di sela-sela waktu luang. Kemudian, media sosial Instagram merupakan media sosial yang saat ini banyak penggemarnya, walaupun masih di bawah skala pengguna Facebook. Selain media sosial Instagram sebagai salah satu sarana dalam melakukan promosi penjualan, Instagram juga memiliki banyak keuntungan bagi pemasar. Salah satunya adalah pemasar tidak perlu membuka lapak dengan mengeluarkan uang untuk biaya promosi produk mereka. Selain itu, Instagram juga mengalami pembaharuan yang menurut saya sangat bagus sekali. Pembaharuannya adalah Instagram bisa disetting oleh pemakai yang ingin melakukan sebuah promosi ataupun penjualan produk di Instagramnya tersebut. Apa itu internet? Nah, internet ini merupakan jaringan longgar dari ribuan jaringan komputer yang menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Kemudian, media online adalah media massa yang dapat kita temukan di internet. Sebagai media massa, media online juga menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik dalam sistem kerja. Kemudian ada media sosial. Nah, media sosial ini adalah sebuah media online yang dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, social network, ataupun jejaring sosial. Kemudian ada e-commerce. Nah, ini adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Nah, strategi informasi. Dalam komunikasi pemasaran, penyampaian informasi menjadi aktivitas yang sangat penting. Informasi dalam komunikasi tersebut juga disebut sebagai pesan atau message. Dalam menyampaikan pesan, pemasar harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada pola pesan dan juga pengaturan penyampaian pesan. Dalam pola pesan ini, hal dapat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada menyampaikan informasi yang sebenarnya tentang produk batik yang dijual. Yang kedua, menyisipkan humor-humor segar dalam status yang diupdate. Yang ketiga, memberikan gambaran-gambaran produk batik yang inovatif dan menarik bagi konsumen. Yang keempat, menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen tentang produk batik secara detail. Dan yang terakhir, meyakinkan konsumen bahwa batik Burne ini dapat dipercaya dengan memberikan nomor kontak dan email maupun Instagram untuk kemudahan berkomunikasi. Yang kedua adalah pengaturan penyampaian pesan. Adapun cara-caranya yaitu yang pertama, menyampaikan judul atau subjek pesan yang menarik. Yang kedua, mengirim pesan secara personal kepada customer, bukan mengirim secara massal agar tidak dianggap sebagai spam. Yang ketiga, membuat pesan singkat dan sejelas mungkin. Yang keempat, selalu akhiri dengan kontak. Yang kelima, membuat jadwal dan frekuensi pengiriman pesan secara berkala.
Nah, itulah pemaparan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Nuranisa Lumbato. Selanjutnya, merancang promosi. Promosi dilakukan untuk berkomunikasi dan mempengaruhi pelanggan agar dapat menerima produk yang dihasilkan. Pemasar dapat merancang promosi dengan berbagai cara, seperti periklanan, promosi penjualan, probabilitas penjualan individu, dan kemasan yang menarik. Batik Burne sendiri melakukan promosi melalui beberapa cara, di antaranya yaitu promosi melalui periklanan, publisitas penjualan individu, promosi penjualan hingga kemasan yang menarik. Dengan mengintegrasikan media sosial ke dalam sistem pemasaran, banyak hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan efisiensi manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management. Hal-hal yang dilakukan Batik Burneh dengan Instagram untuk adalah sebagai berikut. Memanfaatkan grup dan fans page melalui Instagram. Sebuah layanan yang diberikan oleh Instagram berupa halaman yang berisi informasi umum, perusahaan atau instansi yang dapat disukai atau like oleh pengguna Instagram secara umum, sehingga pengguna yang menyukai halaman tersebut terkumpul menjadi satu komunitas penggemar. Optimalisasi Instagram marketing. Melalui aplikasi Instagram, memiliki banyak fitur aplikasi yang dapat dimanfaatkan, di antaranya adalah untuk mengadakan sebuah polling atau jajak pendapat. Nah, kesimpulan. Internet semakin mudah diakses dan pengguna internet semakin meningkat. Berdasarkan data dari www.interworldstars.com, pengguna internet di seluruh dunia hingga 31 Maret 2011 sebanyak 2.095.605 atau 30,2% dari penduduk dunia. Dan jumlah ini akan semakin meningkat. Instagram termasuk website yang paling sering dikunjungi, di mana Indonesia menempati peringkat kedua terbanyak pengguna Instagram dengan jumlah pengguna 38.164.520 orang. Sedangkan di Indonesia, sejak tahun 2015, Batik Burneh menggunakan Instagram sebagai media promosi dan penjualannya. Dengan Instagram, penjualan relatif meningkat daripada sebelumnya, yang hanya menggunakan metode penjualan konvensional. Sekian presentasi dari kelompok 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.